Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majlis ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asyu fihi lil makna al-waliyah al-wilayah fiha inda Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana wa ahwalihim, tentang keadaan-keadaan para orang-orang yang diterima Allah menjadi kekasihnya, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah orang yang memiliki kejiwaan yang stabil pada dirinya untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat rohaniyah, yaitu nikmat-nikmat rohaniyah. Di antara nikmat rohaniyah itu adalah ladunian baginya, adanya diberikan Allah laduni baginya, sebagaimana yang diberikan Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam, yang memiliki sebuah kemampuan teropong terhadap batiniah dirinya sendiri, sehingga dia dapat meminum bahtera ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu orang yang bisa meminum bahtera Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu-ilmu Allah itu, memakan dengan hidangan-hidangan dari Allah itu, ialah hamba yang bisa menerima kenyataan takdir, baik pada dirinya, sekelilingnya, kehidupan orang manusia pada umumnya, dan sekeliling di kehidupan manusia itu sendiri. Sebagaimana beliau mengatakan, yakni muwafaqati al-qadari, jadi muwafaqah, selaras dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir itu pada diri kita. Kita melihat apa yang sudah kita lakukan. Kita beribadah mungkin tidak terlalu banyak, mau tidak mau kita harus juga menerima kenyataan itu. Kita apa saja yang terjadi, yang sudah terjadi, kita tidak bisa lagi, meskipun menyesali bisa, seharusnya lebih baik lagi, tetapi kita tidak bisa merubah yang terjadi itu. Sehingga Nabi pernah mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Wa'at bi sayyi'ata hasanata tamhuha, isilah keburukan-keburukanmu yang telah lewat, hasanata tamhuha, sebagai penggantinya adalah perbuatan yang baik-baik, yaitu kebajikan-kebajikan yang bisa dilakukan. Jadi pada dasarnya ketika kita menerima sebuah takdir, kenyataan real, maka kita terima itulah apa adanya, tanpa menyesali, tanpa memencak-bencak kepada diri, apalagi menghancurkan diri sampai berputus asa. Wala tay'asu min rahmatillah, sampai kita putus asa dari rahmat Allah, jauhlah dari keadaan itu. Maka wilayah kewalian itu ialah orang yang bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala apa adanya, zohiran wa batinan, zohir maupun batin, nuwafiqul qadar, yaitu bisa selaras dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Anda punya anak satu orang, itulah takdir yang sudah ada. Mungkin Anda punya anak 5 orang, itulah takdir yang Anda harus terima. Anda bagaimana memperbaiki mereka, tidak lagi menggerutu seandainya saya punya anak 2 orang saja, seandainya saya punya anak 1 orang saja, tentulah saya bisa memberi makan. Jangan begitu, itu jauh daripada wilayah-wilayah kewalian atau wilayah-wilayah al-arif billah, orang-orang yang memiliki wisdom, memiliki kebijaksanaan, memiliki kearifan, memiliki
basiroh yang bagus, yang ke depannya, binurilah dengan pandangan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hakuna lakas syarbu min bahri ilmihi. Karena itu bila Anda sudah bisa memahami tirai-tirai takdir dalam kehidupan ini, Anda mengisi dengan kejiwaan dan hatimu sudah tenang, seperti firman Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kegundahan, kegelisahan, karena Anda percaya betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempatmu, sebagai tempat pengaduanmu, sebagai tempat tujuan hidupmu, sebagai tempat kurbahmu, sebagai sesuatu yang selalu engkau ingat, sebagai sesuatu pengabdianmu kepadanya, maka wilayah itu sudah wilayah kewalian, jangan engkau berpaling lagi daripadanya. Maka pada saat itu, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, berhaklah engkau meminum minuman min bahri ilmihi, dari lautan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ladunian min indillah, itulah anugerah Allah dari sisinya yang engkau akan mendapatkan ilham, engkau akan mendapatkan petunjuk dari Allah, engkau akan mendapatkan inayah dari Allah, pertolongan Allah, engkau pasti akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan yang berterus-terusan secara abadi. Engkau akan mendapatkan kemampuan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala berterus-terusan. Kenapa Anda ingat karena Anda memahami takdir-takdir di sekeliling Anda, pada diri Anda, sekeliling Anda, dan kehidupan Anda ini tidak lain adalah daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kekuasaan Allah membuat aturan kehidupan di dunia ini. Maka tidak ada pemberontakan terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila Anda berikhtiar terhadap sesuatu, tidak lain ikhtiar itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu ditekankan di sini. Ketika Anda berikhtiar mencari rezeki, maka ikhtiar Anda itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala fi ilmil batin. Dalam ilmu batin Anda melakukan itu. Karena itu tidak perlu ketika Anda gagal Anda menyesali berlarut-larut. Namun sadarilah ada kekuasaan di balik semua itu. Tetapi berusahalah terus-menerus. Fa'ija farakta fansab wa ila rabbika fardab. Bila engkau selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka kerjakan yang lainnya. Itulah aturan yang dibuat Allah, itulah takdir. Kita harus berusaha hidup ini, itulah takdir. Kita bisa lapar karena kita bisa lapar, itu takdir Allah. Lapar itu semua manusia pasti lapar. Semua manusia memerlukan makanan, maka kita harus makan, dan makan itu harus mencari rezeki. Maka kita harus mencari rezeki, itu bagian daripada takdir demi takdir. Nurun ala nurin, itulah cahaya di atas cahaya, itulah takdir di atas takdir, di atas takdir, seterusnya takdir. Karena Allah menciptakan kita harus menerima oksigen, kita harus mencari udara, kita harus menutupi perut kita, kita harus menyenangkan badan kita untuk sesuatu, sehingga kita harus perlu istirahat min rohatillah, dari sebuah istirahat di sisi Allah, tidur, maka tidurlah, kita tidur. Itu yang harus kita terima. Tidak mungkin kita tidak pernah kantuk, tidak mungkin. Maka kita harus terima itu. Makin tua umur Anda, mata Anda akan kabur, itulah yang kenyataan yang terjadi. Maka terima saja semua itu. Kita harus berusaha, harus banting tulang mencari rezeki untuk nafkah anak istri. Itulah takdir kepada kita. Itulah ketentuan Allah kepada kita, bahwa kita harus menerima kenyataan sebagai manusia, kenyataan sebagai hamba Allah, bahwa kita harus mencari rezeki dalam kehidupan ini. Kita harus berusaha untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Kita tidak bisa bertepo selero dengan duduk saja. Kita harus berusaha dengan tubuh kita mengambil suatu barang itu. Maka itu bagian daripada zuziyah takdir itu sendiri. Itu bagian dari patahan-patahan, atau bagian dari takdir demi takdir demi takdir, takdir demi takdir yang azali, yang sudah ditetapkan Allah secara azali. Maha agung Allah, Maha alim Allah, Maha mengetahui Allah atas semua yang terjadi ini. Bayangkan,
Dan apa yang kita lakukan dan yang akan datang sudah dicatat di sisi Allah fi ajalihi, di dalam ajalnya. Subhanallah. Sehingga Allah mengatakan tidaklah seseorang itu mati itu pun tidak bisa diundur-undur, tidak bisa didahulukan. Mati pun tidak bisa diundur, tidak bisa dimaju-majukan, karena ada ketentuan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. La yastaqdimuna wa la yastakhiruna, tidak bisa didahulukan, tidak bisa diakhirkan kematian itu. Ijaza ajaluhum, apabila ajal itu sudah tiba, la yastaqdimuna wa la yastakhiruna, tidak bisa didahulukan dan dikemudikan. Subhanallah, masya Allah. Bahkan semut yang berjalan sudah ada takdirnya kemana dia akan pergi. Maka yang penting bagi kita adalah berusaha dan menyadari ini bagian ketentuan Allah. Ketika kita mencari rezeki harus banting tulang, ini adalah ketentuan Allah. Ketika mungkin kita sudah berusaha tapi masih sempit rezeki kita, ini bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda tidak mau berusaha, Anda bermalas-malas diri, itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu adalah disebabkan kesalahan dirimu. Karena kesalahan dirimu itu juga sudah tercatat biindillah di sisi Allah. Betapapun bahkan seseorang masuk neraka, masuk surga, sudah dicatat di sisi Allah fi ajalihi, dalam ajalnya. Subhanallah. Inilah kenyataan real dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita bisa memahami bayangan-bayangan takdir ini dalam kehidupan kita, insya Allah. Maka bila engkau sudah sampai kepada tingkat itu, memahami pada taraf itu, silahkan engkau, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, meminum minuman dari lautan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau akan mengecap ilmu-ilmu Allah, engkau akan merasakan, mendasarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aqalu, dan engkau makan min samatati fadlihi, di meja anugerahnya. Silahkan engkau makanlah engkau di meja anugerah Allah, di meja karunia-karunia Allah. Ada hidangan padilah Allah di hadapanmu, silahkan engkau nikmati bila engkau sudah pada makom tersebut, bila engkau sudah selaras dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istisnas bi ansihi wa tatmadu bi rahmatihi, bila engkau sudah selaras dengan takdir Allah, engkau dapat merasakan, menikmati dengan nikmat yang tiada taranya. Engkau menundukkan matamu, engkau terima dengan harapan birahmati, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajal ahad aprad min kulli alpi wahidin min jam'il asyairi wal qabaili. Maka inilah keadaan seseorang yang bersendiri dia dalam kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sendiri dia bisa merasakan sendirinya kekudratan Allah, kekuasaan Allah itu pada dirinya dan sekelilingnya, yang dapat dilihatnya secara ahadiyah. Satu-satunya yang maha tunggal, yang maha kudrat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala lapisan-lapisan, juz'iyahnya dia rasakan. Maka itulah mingkuli alpi wahidin, itulah berhak dia menyandang gelar dari berjuta-juta mumparidah, atau disebut dengan wali saat di zaman itu. Ya, dia seorang aulia Allah di zaman itu, min jami'i sa'air, dari segala asyair wal qabail, dari segala orang yang bisa merasakan kelezatan kebesaran Allah, dari orang-orang yang sudah kabul dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah penutup sebuah zaman dari wilayah kewalian itu. Subhanallah. Maka orang tersebut bisa bergelar, mendapatkan gelar kewaliannya, kata Syekh Abdul Qadir, dengan gelar Abdul Qadir, yaitu hamba yang bisa tunduk, yang bisa memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah juga ya, tapi sedikit demi sedikit kita bisa memahami maksud Syekh Abdul Qadir Jalani, bagaimana isyarat itu terjadi di dalam agama kita. Itulah syariat yang ada, aturan-aturan itu mengarah kepada yang dimaksud dengan ini, menjadi Abdul Qadir, menjadi hamba yang benar-benar bisa memahami, tunduk kepada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum
Wallahul muwafiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.